Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan ya di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terbaru ya seputar P3K 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2. Di sini Kak Furkan akan berbagi info tentang aturan kelulusan ya, aturan kelulusan akhir untuk P3K baik tahap 1 dan tahap 2 akan coba Kak Furkan bahas karena banyak pertanyaan ya di channelnya Kak Furkan, akan Kak Furkan bahas di dalam satu video ini tentunya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita ke aturannya Bapak Ibu ya. Ini 9 Desember 2024 part 3. Artinya ini video ketiga ya di channelnya Kak Furkon pada hari ini tentunya. Oke. Oke, di sini banyak yang bertanya ya di channelnya Kak Furkon tentang bagaimana aturan kelulusan untuk lulus ya di seleksi P3K 2024 ini. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini prioritas kelulusan pada seleksi pengadaan P3K 2024 itu berdasarkan apa keputusan PAN RB ya nomor 347, 348 dan 349 tahun 2024. Nah, di sini prioritas kelulusan pada seleksi P3K 2024 secara berurutan itu apa aja sih? Ini perlu Bapak Ibu ketahui ya. Yang pertama adalah prioritas untuk guru itu P1 dan D4 bidang pendidik tahun 2023. Kemudian yang kedua ada XTHK2, tenaga honorer kategori 2. Kemudian non ASN terdata dalam database BKN dan yang terakhir adalah non ASN aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG. Nah, tentunya ini ada suatu aturan khusus ya Bapak Ibu. Jadi, kalau notabene Bapak Ibu ini posisinya sebagai THK2, ya kan? THK2. Berapapun nilainya, misalkan, ya kan, saingannya itu nggak ada yang P1, ya kan? Saingannya itu posisinya Ibu ini THK2 ya. Nah, ini THK2. Lah, ternyata saingannya itu nggak ada yang atasnya atau cuma non ASN aja ya kan, non ASN database BKN katakanlah ya, atau prioritas di bawahnya. Ya ini otomatis Bapak Ibu tidak bisa didebat ini ya kan. Tidak bisa didebat, Bapak Ibu ini posisinya pasti aman. Aman 100% asalkan ada formasi ya Bapak Ibu ya. Dan ini terjadi untuk kita cari tahu bahwa ternyata jumlah formasi itu kurang dari pelamar ya Bapak Ibu ya. Jadi jumlah formasi ini kurang dari pelamar atau yang memilih ya kan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tetap apa urutannya sesuai dengan prioritas dulu baru ranking. Jadi ini benar-benar digunakan dulu Bapak Ibu ya. Jadi yang digunakan itu adalah prioritas dulu. Jadi dipilah, saya dipilah dulu prioritasnya, baru nanti kalau prioritasnya sudah dipilah, baru nih nilai akhir. Seperti itu. Jadi mungkin banyak yang bingung ya, teman-teman. Loh, ini 500 sama 300 kok yang lolos 300. Nah, ini banyak sekali ditanyakan di channelnya Kak Furkon. Karena memang skemanya itu prioritas dulu ya kan. Jadi kita urutkan dulu prioritasnya ya istilahnya prioritas baru nanti nilai akhirnya ya kan. Kalau prioritas sudah sama itu sudah bisa diadu. Tetapi kalau prioritas berbeda, ya udah, yang bawah pasti kalah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada sumber valid ya, rencana mekanisme seleksi PPK 2024. Di sini yang Kak Furkon sebutkan tadi ya, tentunya ya, Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa prioritas itu yang pertama adalah pelamar prioritas, XTHK2, non ASN database BKN, non ASN aktif bekerja di instansi pemerintah. Ternyata di sini dipermudah Bapak Ibu ya, 100% kuota untuk non ASN yang ada di instansi negeri. Ini Kak Furkon tambah ya kan. Di sini ada harus berkewajiban teman-teman itu harus kerja di instansi negeri, wajib. Swasta nggak boleh daftar ini kalau di tahap 1 dan tahap 2. Seperti itu. Nah, kemudian kelulusannya itu ditentukan oleh apa? Di peringkat terbaik ya kan, artinya nilai tertinggi ya itu yang lulus ya kan, yang lulus adalah nilai tertinggi. Tetapi sebelum nilai itu yang Kak Furkon sebutkan tadi itu ada skala prioritas ya kan, di seleksi P3K itu ada skala prioritas. Nah, ini ada pelamar prioritas. Kalau guru, kalau di kesehatan ada D4 bidang pendidik. Nah, ini
nomor satu ini, meskipun nilainya 100 katakanlah ya salah semua jawabannya tetap masuk ini ya kan. Nah, makanya itu tes hanya sebagai formalitas kalau di guru yang P1 itu. Asalkan ada formasi sudah masuk ya kan. Jadi khusus ya, untuk guru kemarin ada yang bertanya, "Loh ini gimana tetap tes?" Ya tetap tes. Cuma teman-teman itu P1 meskipun nilainya katakanlah atau rendah banget katakanlah 150 itu tetap lulus ya kan. Soalnya apa? Prioritasnya di atas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada XTHK2. Nah, ini di sini XTHK2 itu menduduki peringkat kedua di prioritas itu. Nah, ini juga kayak gitu. Lihat pesaingnya, ya kan pesaingnya apa katakanlah golongannya itu di bawahnya, katakanlah ASN, database BKN, ASN pemerintah. Nah, ya udah tetap masuk ini XTHK2 seperti itu. Kemudian ada non ASN database BKN, kemudian non ASN minimal 2 tahun dan lulusan PPG. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui kalau teman-teman lulusan PPG dan ini ada dannya teman-teman ya. Instansi negeri wajib teman-teman ya. Instansi negeri ini wajib. Mungkin teman-teman ada yang gagal paham ya. Ini berarti lulusan PPG swasta boleh daftar dong. Ini apa cuma swasta ini boleh cuma agak ribet teman-teman ya. Kemarin promo itu yang negeri saja ya. Jadi yang swasta masih belum bisa meskipun lulusan PPG. Yang negeri dan masa kerjanya itu kurang dari 2 tahun. Jadi kalau teman-teman notabene itu honorer di instansi negeri tapi ya katakanlah 6 bulan itu masih bisa daftar asal memiliki sertifikat pendidik ini lulusan PPG. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan lulusan 2 tahun ini jenjang pemula terampil mahir penyelia, lulusan 3 tahun jenjang ahli muda, kecuali JF dosen, pengawas sekolah dan JF kesehatan. Kemudian aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut. Pelamar yang tidak dapat mengisi formasi itu akan dipertimbangkan sebagai P3K paruh waktu. P3K paruh waktu. Tapi ini belum ya Bapak Ibu. Jadi regulasinya ini belum ada. Ini adalah spekulasi aja sih. Jadi ini regulasi kita tunggu ya kan. Untuk pihak Pansenas masih belum buat ya kan regulasi ini belum. Ini juga pertanyaan favorit ya di channelnya Kak Furkon terkait dengan P3K paruh waktu dan aturan perankingan gimana. Ini untuk data di 2023. Di sini teman-teman bisa perhatikan ada keterangan nih PR1 itu adalah XTHK2 berkebutuhan khusus. Oke. Dan PR2 itu non ASN jenis kebutuhan khusus. L itu adalah lulus. Coba teman-teman perhatikan. Di situ yang L yang L ini adalah PR1. PR1 itu adalah XTHK2. Ya udah, kan saingannya nggak ada P1-nya ya kan. Ya udah dia pasti paling atas meskipun teman-teman lihat nilainya tuh. Nilainya cuma 300 sekian. Nah, di sini yang 440 kalah Bapak Ibu ya. Soalnya dia PR2 ya kan. PR2 kan bawahnya ya kan, bawahnya THK2 ya kan, masih tetap kalah meskipun 400. Ya kan? Nilai 400 sama nilai 387. Ternyata yang lulus ya kan itu adalah nilai 387. Mengapa Kak? Mengapa? Karena ini posisinya itu prioritasnya itu tertinggi. Karena nggak ada tuh yang P1 kan nggak ada. Jadi sementara di sini kalau kasusnya seperti ini tuh yang tertinggi adalah XTHK2 seperti itu. Semoga memberikan pencerahan ya bagi Bapak Ibu yang notabene masih bingung ya tentang pemeringkatan aturan kelulusan itu gimana. Simpel sekali ya kan, prioritas dulu, habis itu nilai seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.